Selamat pagi, Mister dan teman-teman. Hari ini, saya Cynthia dari kelas 7F dengan nomor absen 32 akan menjelaskan tentang game Scratch milik saya, yaitu dengan nama Game Labirin Kelelawar. Selamat mendengarkan. Bisa klik instruksi dan kalian akan diajukan untuk membaca instruksi tersebut yang berisi klik tombol mulai untuk memulai. Untuk menggerakkan sprite, yaitu kelelawar, adalah dengan mengklik tombol panah yang ada di keyboard sampai keluar atau pindah dari level 1 ke level berikutnya. Mulai lagi untuk bermain. Jadi kita akan klik green flag-nya lagi untuk bermain. Terus, kalau kalian gak jadi main, kalian bisa keluar atau klik tombol yang di kiri atas. Nah, pas mulai atau pas setelah kalian klik mulai, itu kalian bakal diarahin ke si maze kelelawarnya ini. Maze kelelawarnya ini bakal nunjukin kalau kalian di Antartika dan kalian harus nyelesain maze-nya buat lanjut ke level berikutnya. Nah, untuk ngerakin sprite-nya ini, kalian pakai panah yang ada di keyboard kalian. Nah, setelah itu, kalian bakal dilanjutin ke ladang atau gurun pasir ya. Terus kalian bakal disuruh buat nyelesain maze-nya lagi, yaitu dengan menyeberang ke tombol finish atau tempat finish. Kalian bakal lanjut ke level terakhir, yaitu di sarang kelelawar atau level 3 final game atau final level. Nah, di situ kalian bakal disuruh nyelesain maze-nya lagi. Dan gak bisa nembus ya. Nah, udah gitu kan. Nah, terus aku bakal ngejelasin sprite-nya ya sekarang. Jadi, kalau kita lihat di backdrop-nya ya, biar ada lagunya selama bermain itu dengan pakai switch backdrop ke awal. Jadi nanti pas backdropnya ke awal bakal mulai lagu gitu. Terus aku pakai when backdrop switches buat tahu kalau gantinya kemana aja. Terus ganti lagu terus. Jadi setiap kali ganti, misalkan Antartika, terus lagunya mulai. Jadi walaupun pas ganti itu bisa ganti lagi lagunya karena pakai stop all sound dan start sound yang baru. Nah, di sprite yang aku pakai ini ada 11 sprite yang aku pakai. Dan kita bakal mulai dari kelelawar. Nah, kelelawar nih kodenya yang paling banyak sih. Nah, jadi pas ini kita mulai dari yang paling depan atau yang paling pertama ya. Jadi kalau pakai when green flag click sama hide itu jadi nanti bakal gak kelihatan atau gak muncul pas green flag-nya keklik. Nah, aku pakai when backdrop switches to Antartika lagi. Buat apa? Buat bikin si kelelawarnya itu nanti muncul. Terus aku pakai forever biar kodenya kerja terus dan gak bakal ke pause atau ke skip. Terus aku pakai if touching color
kayak biru navy gitu, atau warna dinding yang ada di maze-nya. Nah, terus aku bikin dia move minus 10 steps biar mundur ya. Aku juga lakuin yang sama ke ladang sama sarang kelelawar, pakai warna dinding maze-nya. Nah, terus aku bikin when backdrop switches to awal, itu bakal ke hide biar kelelawar yang gak kelihatan. Terus aku pakai if touching tombol mulai dan show. Jadi kalau misalkan kita klik tombol mulai, dia bakal muncul terus kelihatan. Nah, aku pakai ini juga biar nambahin bagus sih sebenarnya. Ini kita taruh ke posisi awal, yaitu di samping kiri di dekat kata-kata mulai yuk. Nah, aku bikin dia hide dulu, terus biar kelihatan aku pindahin dulu ke posisi yang aku mau, terus aku show, terus pakai forever code lagi, terus dalamnya aku tambahin if touching mouse pointer, nanti size-nya bakal nambah. Contohnya kayak gini nih. Jadi kalau kita lepas, dia bakal kurang dan balik kayak biasa. Nah, balik ke lanjut, aku pakai ini contohnya when right arrow key press. Jadi nanti kalau kita klik klik arrow yang ada di komputer kita atau laptop kita bakal bikin karakter atau playernya gerak. Terus aku pakai point in direction biar si kelelawarnya itu bisa gerak tapi enggak kanan kiri doang. Terus aku bikin directionnya itu kanan kiri biar dia enggak muter-muter gitu. Nah, terus di kode yang terakhir di kelelawar, aku bikin dia kalau kena kayak sprite yang finish, dia bakal lanjut ke backdrop selanjutnya atau bisa dibilang level selanjutnya. Terus aku bikin wait 1 second, terus aku bikin dia balik ke posisi awal biar dianya enggak diam di posisi finish terus. Karena kalau diam di posisi finish terus, nanti cepat menang dong. Nah, terus kita lanjut ke sprite tombol mulai. Kalau sprite tombol mulai itu bakal pas green flag-nya klik, dia hide. Terus aku bikin dia ke posisi yang ada di awal. Terus aku bikin show, sama mirip sama kayak kelelawar tadi. Terus kalau touching mouse pointer, aku bakal bikin dia membesar terus mengecil lagi pas dilepas kayak gini. Nah, lanjut, aku pakai events, yaitu when the sprite click switch costume ke button 2B. Nah, jadi aku bikin 2 button di costumesnya. Di button pertama dia tuh belum diklik, jadi warnanya masih normal. Terus button kedua kita bikin dia kayak diklik gitu, jadi warnanya beda. Jadi kalau klik sprite tadi klik, dia bakal pindah ke level berikutnya, tapi level pertama sih, yaitu Antartika. Terus aku bikin dia when green flag clicked switch costume to button 2A, terus show biar dia kelihatannya belum diklik terus kelihatan. Nah, lanjut ke tombol instruksi. Di tombol instruksi ini ada when green flag klik lagi, terus pakai hide, teleportin dia ke posisi yang dia lagi ada di awal. Terus kita kasih kode show,
kita kasih code control yang forever. Terus kita tambahin if touching mouse pointer dan change size, sama mirip sama tombol mulai sama kelelawar tadi. Contohnya kayak gini. Nah, di sini kalau backdropnya ganti ke level yang baru, aku bakal bikin dia hide, jadi dia nggak bakal kelihatan tombol di level-level yang baru. Terus aku tambahin kalau backdrop switchesnya ke awal, dia bakal show biar dia kelihatan dan kita bisa klik buat baca instruksinya. Aku juga pakai when this sprite click, yaitu pakai broadcast show instruction, biar kalau kita klik dia bakal munculin si instruksinya. Lanjut ke tombol keluar. Nah, si tombol keluar ini aku bikin sama kayak mulai sama instruksi sama kelelawar tadi, yaitu dengan ubah size-nya dari kecil ke besar pas kita kayak mau klik gitu, kayak gini. Nah, aku juga tambahin when backdrop switches to Antartika, ladang, dan sarang kelelawar, yaitu tambahin hide. Kenapa? Biar sama kayak tombol instruksi, biar dianya nggak kelihatan pas kita main. Terus aku tambahin when green flag clicked, aku bikin show biar dia kelihatan dan bisa diklik. Terus aku tambahin when this sprite click, karena sama pakai stop all. Kenapa? Karena ini tombol keluar, jadi kalau kita sentuh dia bakal stop semua permainannya. Lanjut ke sprite berikutnya, yaitu start. Jujur sprite ini buat penanda doang kalau ini start ya. Terus aku tambahin when backdrop switches to awal, dia bakal hide dulu. Tapi when green flag click juga sama, dia hide dulu. Tapi kalau when backdrop switch to level-level berikutnya, aku bikin dia show biar dia bisa kelihatan kalau kita tuh lagi di finish line, di starting line ya. Terus lanjut ke sprite berikutnya yang agak lebih simple, yaitu finish. Nah, di finish ini kita bikin when green flag click, si sprite-nya ini hide biar nggak kelihatan. Terus backdropnya switch to Antartika, sama kayak yang lain juga. Aku juga bikin dia buat kalau kena dia bakal pindah ke level berikutnya, tapi itu kayaknya ada di kelelawar ya yang tadi aku bilang. Nah, lanjut ke sprite berikutnya, yaitu play again. Ini tuh button buat buat main ulang atau main lagi. Nah, aku tambahin code events, yaitu when green flag click, dia bakal hide, jadi dia nggak bakal kelihatan. Terus aku tambahin events juga when backdrop switches to menang atau win background, dia bakal show, jadi bisa diklik. Terus misalkan kamu kena dindingnya, mungkin gak bakal kalah, cuma mundur. Aku juga tambahin when this sprite clicked, switch costume atau pakai looks dengan switch costume itu button 3B, jadi kayak keklik juga sama kayak sprite mulai. Lanjut ke instruksinya. Ini lebih simpel ya.
yaitu dengan cara when I receive show instruction, show, terus when I receive hide instruction, hide, terus when green flag click, hide. Lanjut, ini sebenarnya lebih simple, yaitu dengan button oke. Jadi kalau pas kita klik instruksi, dia bakal muncul kayak gini, tombol oke ya. Terus aku bikin dia when green flag click, dia bakal hide, terus sama kayak yang lain-lain. Aku bikin dia hide dulu pas green flag click, terus go to X sama Y-nya, terus show pakai forever, if touching mouse pointer, kecilin size-nya, terus gedein size-nya. Lanjut, when the sprite clicked, aku bikin dia hide, terus when I receive show instruction, bikin show. Lanjut ke stage. Ini aku bakal ngejelasin backdrops-nya. Backdrops-nya aku bikin awal. Jadi ini pas awal-awal kelihatannya kayak gini ya. Terus ini Antartika, ini ladang, ini sarang kelelawar, ini menang, pas menang. Jadi kita bakal dapat ini pas kita menang. Oke, Sudino dan teman-teman, mungkin segitu dulu ya tugas scratch saya. Omong-omong, tema dari game saya ini adalah untuk menyelesaikan misteri tersebut. Simple bukan? Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.